Oke, saya mulai saja ya. Tadi sudah dijelaskan Sobat Etik oleh Indra ya, cukup detail. Memang saya minta supaya kita nggak overlap. Tadi ada tentang kepribadian dan sebagainya. Oke, berakhirnya suatu hubungan intim itu merupakan peristiwa yang sering terjadi di remaja, dewasa muda yang belum menikah. Ini sudah diteliti oleh Papalia tahun 2004. Hubungan intim ini berhubungan dari interaksi dua orang yang saling memberi dan menerima melalui proses yang dinamis. Hubungan merupakan proses yang ada kaitannya dengan mood atau perasaan. Bahkan dari perasaan ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan. Ini menurut Miller tahun 2007. Slide. Jadi adalah merasa sedih ketika putus hubungan dari pasangan. Jadi seorang butuh waktu untuk melupakannya. Itu hal yang wajar. Anda mungkin merasa seolah-olah dunia ini telah berpaling dari segalanya dan tidak pernah lagi baik lagi dengan Anda, membuat Anda nangis, gelisah, kurang motivasi, kurang energi, nafsu makan terganggu, tidur terganggu, dan bisa ke fisik. Reaksinya biasanya mungkin ada shock ketika mengalami ini, tidak diinginkan, kaget ya, wah kok putus ya. Terus dia non reaction merupakan lanjutan dari shock, pikirannya kacau, perasaannya dihampa, tidak percaya, saya tidak berguna. Terus itu penolakan, apa yang sudah terjadi ini nggak mungkin nih, nggak mungkin, saya nggak mungkin kayak gini. Nah ini banyak nih anak remaja nonton drakor, udah putus pacar nonton drakor lagi, makin sedih ya. Rasanya tambah sedih nanti ya, kecewa, marah, takut, menderita. Slide. Oke, menurut psikologis, sudut pandang putus cinta itu adalah peristiwa yang khas, idiosinkratik ya, jadi seorang yang mengalami putus cinta ini ada beberapa tahapan menurut Steve Duck tahun 1982. Tahapan yang pertama adalah personal fase, yaitu salah satu pihak tidak puas, frustasi, marah. Oh, kok dia mutusin gua kan udah setia, udah baik, care, waduh kok bisa ya? Terus didapik fase, pihak yang tidak bahagia ini mengungkapkan ketidakpuasannya. Wah dia ke keluarga sini, ketemu sini, itu jahat banget tuh dia begini, mutusin gue, duit gue masih dipinjem loh. Kemarin dia beli mic untuk jadi penyanyi 30 juta gue bayarin, kok dia putusin gue. Shock, dia marah, ya, rasa nggak lega. Fase ketiga itu fase yang mengungkapkan versi masing-masing. Sorry tadi langsung ke versi masing-masing, dia bela diri semua. Dia yang benar, yang sana bilang yang benar. Jadi ini terus membuat ruminasi di pikiran. Tahap yang akhir itu ya dressing fase itu, tahap ini orang sudah berusaha mengatasi kehilangan. Kehilangan, dia coba mengatasi kehilangan motivasi, memori dan sebagainya. Slide. Ada menurut psikologis juga, Kubler-Ross ini sudah umum, itu dia fase pertama adalah menyangkal, deny. Gak mungkin lah dia mutusin gue cantik, gue pinter, gue kaya, atau ih kok bisa ya mutusin gue, dia aja ngemis-ngemis dulunya, ya menyangkal, terus marah, orang jelek, susah, masa mutusin gue, gak terima gitu. Yang ketiga tahap depresi, aduh masa gue cantik, gue pinter, gue kaya, kok bisa ya diputusin orang jelek, bodoh. Nah itu depresi. Tahap yang terakhir ya sudahlah, acceptance, berusaha menerima. Nah itu menurut psikologis. Sekarang menurut neurobiologi, ketika otak kita mengalami putus cinta, kalau kita lagi jatuh cinta tuh sangat tinggi dopaminnya, adrenalinnya, wah tinggi, bahagia, konsentrasi penuh, wah semua rasanya indah. Nah ketika putus, ini drop, serotoninnya makin turun. Nah kita lihat di sini slide, ketika stresor terjadi, serotonin menurun, hipokampus tuh proses pikiran orang, pikirannya jadi kacau, gak fokus, hilang motivasi, gak berguna, amigdala perasaan sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Slide. Itu reaksi stres. Reaksi stres itu apa? Reaksi yang berpengaruh pada fisik, emosi di setiap orang dalam kondisi apapun. Yang dianggap menentang, menakutkan, sulit, ini bisa mempengaruhi pikiran dan fisik kita. Slide. Nah, 3 kategori golongan stres, ya tadi saya sudah sebutkan, emosinya itu sedih, cemas, mudah marah, kurang bisa menikmati hidup, putus asa, bahkan yang ada putus pacar, ada ide-ide bunuh diri.
Kognitif itu pemikirannya sulit berkonsentrasi, mudah lupa, lambat berpikir, ragu-ragu, sulit mengambil keputusan, sedangkan fisiknya ada nyeri dada, lelah, sakit kepala, berat badan turun, gangguan tidur, disfungsi seksual, gangguan pencernaan, dan agitasi. Nah, dampak juga ke organ tubuh bagaimana? Ketika kita cemas, jantung berdebar. Kalau anak muda sih mungkin enggak ya, kalau yang sudah dewasa, ya dewasa muda ke atas itu bisa membuat hipertensi. Nah, stres, pikirin terus, putus pacarnya, asam lambungnya meningkat, mual, muntah, ya, nggak percaya, rasa nggak percaya juga mengakibatkan asam lambung meningkat, cemas, mistrust, worry, tidak percaya itu asam lambung meningkat. Kalau sedih itu dadanya jadi napasnya pendek-pendek, aduh saya nyesek, nah itu dia sedihnya mendalam. Pencernaan terganggu, ini juga karena sedih yang mendalam. Slide. Nah, bagaimana di psikiatri akibat stres atau putus cinta atau sakit karena engkau itu bisa mengakibatkan berbagai gangguan. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Indra, ansietas kelompok yang terbanyak, depresi, bipolar, bahkan yang gangguan yang terberat adalah psikotik dan skizofrenia. Ansietas itu kelompok kecemasan, jadi dia sering cemas, berdebar, sulit tidur. Ada yang mengakibatkan gangguan trauma, post-trauma stress disorder. Tadi kalau pacarnya sering menganiaya, abuse maupun verbal abuse, physical abuse, ini mengakibatkan trauma. Bisa gangguan cemas menyeluruh. Dia takut kalau jalan nanti di sini pacarnya punya mata-mata, nanti dia dipukulin. Atau obsesi kompulsif, pikir terus tentang sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Nah, yang depresi ini gejalanya mulai hilang minat, hilang semangat, nggak ada energi, mudah lelah, konsentrasi menurun, berat badan turun, atau berlebih, bisa meningkat, makan banyak, makan dikit, tidur banyak, tidur dikit, confident turun, memang jelek, emang kurang pinter, saya kurang cantik, akhirnya yang terburuk adalah ide bunuh diri. Kalau ada bipolar bisa fase episode depresi dan bisa fase episode manik. Jadi dia malah belanja terus boros, gue putus pacar, gue belanja aja deh biar gue senang. Terus banyak ide, gue mau ini, mau ke situ, pergi ke sana ke sini, banyak bicara. Wah, sensitif sekali diajak ngomong, senggol bacok, marah-marah terus ya. Bahkan yang terberat adalah berhalusinasi, delusi, waham. Oh iya nih, putus pacar karena si itu tuh, ada orang ketiga tuh, dukun-dukunin pacar saya, jadi dia benci saya. Nah, ini yang terberat. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra bahwa karakter atau kepribadian berperan penting dalam memperburuk sakonya, Sobat Etik. Kalau tadi di psikologi dijelaskan beberapa kepribadian tipe A, tipe B, di psikiatri juga ada jenis klaster A, klaster B, dan klaster C. Klaster A ini magical thinking, jadi dia mikir yang aneh-aneh. Kalau klaster B ini dramatisasi, emosional, oh drama, dia jadi drama queen. Biarin aja nanti begini, ntar ya gue bales, nah terus sambil emosi, drama. Kalau yang C ini cemas, jadi dia, atau dependence, jadi dia rasa, aduh, rasanya dunia tidak ada artinya karena sudah hilang dari pacar saya. Kematangan emosi mempengaruhi sakonya. Nah, fakta tentang sako pria dan wanita ini memiliki perbedaan dalam menghadapi rasa sakit dan kesedihan. Penelitian menunjukkan, cobalah untuk tulis merefleksikan hal-hal yang berikut. Apa yang terjadi yang menjadi masalah tentang hubungan Anda? Ini untuk kedepannya. Apa yang menyebabkan Anda bermasalah dengan pasangan, apa kebutuhan atau keinginan Anda yang tidak terpenuhi, apa yang Anda berikan untuk pasangan Anda, dan bagaimana sebaliknya. Ini untuk mempersiapkan diri ke depan. Slide. Ini tip yang terakhir. Oke, membantu Anda lebih move on dari sakau. Yang pertama, jauhkan diri Anda dari segala sesuatu yang akan mengingatkan Anda padanya. Yang kedua, mulailah susun dan ubahlah rutinitas harian Anda ke hal-hal yang membuat Anda menjadi lebih baik, hobi Anda lebih bagus, atau Anda mempelajari hal-hal yang baru. Yang ketiga, berhentilah untuk terus menghubunginya.
Yang keempat, mulailah untuk menyusun prioritas. Skala prioritas Anda apa? Kalau Anda sebagai mahasiswa, oke, prioritaskan belajar. Kalau Anda sebagai pekerja, capailah mencapai target posisi yang lebih baik. Sibukkan diri Anda dengan hal yang lebih bermanfaat dan mendukung produktivitas Anda. Yang keenam, jalin dengan orang-orang yang terdekat atau keluarga Anda. Slide. Perpisahan memang menyakitkan, namun setiap orang pasti dapat menyelesaikan dalam waktu yang tepat. Terkadang putus cinta memang dapat memicu masalah lain seperti depresi, PTSD, bahkan yang berat psikotik. Jika Anda sudah berjuang sekuat tenaga untuk move on, namun tidak membuahkan hasil yang baik, cobalah meminta bantuan terhadap orang yang Anda percaya atau datanglah ke psikiater atau psikolog. Sekian saja, terima kasih.